angkat lebih tinggi nggak? Oh bisa. Jadi poinnya di sini we can do better, ya kan? Ya, jadi kita bisa melakukan lebih baik dari sebelumnya. Malam ini saya akan sharing tentang mendaki gunung. Nah, saat kita mendaki gunung itu kita tidak boleh berdiam atau tinggal di platonya atau di sebelum mencapai puncak kita jangan berdiam diri atau tinggal di situ. Sekarang saya akan sharing screen-nya malam ini. Ada satu cerita tentang seorang climber enthusiast. Nama lain dari mountaineer atau orang yang suka mendaki ya. Climber enthusiast itu dari awal memang biasanya mereka udah pengen banget naik, dan naiknya antusias mereka itu bukan hanya sampai di pertengahan. Mereka harus mencapai puncak. Nah, kita dikatakan di sini ada seorang laki-laki namanya Adam Potter. Ini kisah nyata ya. Dia naik puncak gunung Everest. Tapi sebelum sampai Everest, dia udah sampai kalau gunung Everest itu yang paling tinggi ya. Jadi karena tinggi di atas permukaan laut itu terlalu tinggi, jadi di sana dipenuhi dengan salju. Nah, Adam Potter ini suka banget mendaki dan dia mencoba untuk mendaki bersama dengan teman-temannya. Nah, pada saat dia mencapai pertengahan sudah di atas lah, tapi belum sampai puncak, tiba-tiba dia bilang, saya mau istirahat sebentar dulu ya, kayaknya ini saljunya udah mulai lebih dingin lagi dan anginnya udah mulai kencang. Jadi kayaknya saya harus pakai sepatu saya deh, sepatu khusus untuk salju supaya grabnya lebih kuat lagi. Jadi dia berdiam sejenak di situ dan dia mencoba mengambil tempat yang cukup nyaman untuk dia duduk dan pakai sepatunya ya. Jadi dia lihat 5 meter sebelah sana tuh ada kayak batu, dia bisa duduk di situ. Jadi dia dengan backpacknya terus dia jalan 5 meter saja dari trek yang seharusnya mereka berdiri ya. Mereka selalu pakai map. Jadi jalan mereka emang ikut standar, harus lewat ini dia ikuti bersama dengan temannya. Tapi saat dia membutuhkan untuk memakai sepatunya, dia pergi 5 meter lebih jauh daripada yang seharusnya di tempat di mana mereka berdiri. Akhirnya saat dia sampai di situ dia slip, kakinya terpeleset. Nah, kalau terpeleset di salju itu kenceng jatuhnya. Dia jatuh slide sampai ke bawah, itu muter-muter dengan backpacknya masih di belakangnya, terus sepatunya tajam lah ya, itu dia muter. Akhirnya dia sampai ke satu tempat yang agak keluar sedikit, di mana ada batu di situ. Jadi mereka pikir temennya cuma bisa melihat ya dari atas, karena nggak mungkin dia menolong dengan keadaan yang penuh salju begitu dengan kecepatan yang itu, dia udah nggak sempat tolong. Sampai di suatu kayaknya ada landai yang dia bisa singgah lah di situ ya. Tapi enggak. Temannya pikir, wah kalau dia sampai jatuh dari situ lagi, kayaknya udah nggak bisa tertolong gitu ya. Tapi dia terus, dan kali ini dia bukannya stop di situ, dia hanya melambat, tapi dia terus dan kepalanya duluan. Jatuh lagi sampai dia 1000 meter. 1000 feet. Atau 300 meter ya kalau dimeterin. 300 meter dia jatuh sampai ke bawah. Teman-temannya pikir ya kalau nggak dia patah-patah pasti dia udah pasti langsung meninggal lah, fatal gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, ternyata dia nggak meninggal. Dia waktu sampai di bawah, dia jatuhnya setelah dia ingat lagi, waktu dia sudah diselamatin, dia ingat lagi, oh ya dia menyentuh batu dan kepalanya terhantuk, disitulah dia berhenti akhirnya. Kecepatannya udah mulai slow dan dia akhirnya nyampe di situ dan dia berdiri. Dia berdiri membaca mapnya lagi. Wah, walaupun dengan keadaannya yang sebenarnya dia ada patah tulang di belakang, verba disknya itu, disk tulang belakangnya 3 patah. Waktu itu kebetulan karena ada helikopter yang latihan di situ, dekat dari situ,
akhirnya dia ditelepon sama temennya ke bala bantuan dan dia dibantu oleh helikopter. Tapi waktu pertama helikopter ngelihat dia, sepertinya nggak ada ini, bukan dia mungkin lokasinya. Di lokasi yang mereka tahu jatuhnya di situ, dia pikir helikopternya ini pikir bukan dia karena orang ini berdiri dan sedang membaca, oh itu hiker yang memang lagi naik, padahal dia adalah korbannya. Tapi akhirnya dia terselamatkan. Ini wajahnya, Adam Potter namanya. Jadi dia namanya climber enthusiast waktu di bawah, tapi setelah dia jatuh dia namanya survivor. Oke, kalau kita sebagai orang Kristen, kita juga akan mendaki gunung-gunung ya, atau kita bisa sebut gunung masalah kita ya. Masalah kita itu kita harus lewati, kita harus taklukkan. Jadi ini adalah salah satu, kalau saya punya waktu biasanya weekend itu saya naik gunung juga. Ini salah satu gunung yang kita naiki dan ini batu-batunya agak curam tapi cukup aman. Dan senang ya kalau kita seperti aku sebenarnya nggak biasa naik terlalu sering, cuman karena ada anak kecil ini akhirnya termotivasi untuk naik. Dan anak kecil ini dari naik sampai turun dia itu survivor banget. Nah, kalau kita lihat di sini, ini siapa yang tahu forex? Ya, foreign exchange. Jadi nilai mata uang kita juga begitu. Dia ada trennya. Dan kalau kita lihat di sini dari tren yang ini sampai ke atas, dari kiri ke kanan ini, dia trennya uptrend ya, selalu naik. Walaupun pada saat tertentu dia naik turun di sekitar 2 garis merah ini, tapi di situ dia tetap berfluktuasi. Jadi dia selalu move on, dia selalu try untuk up. Kalau dia udah try 2 kali di sini tapi nggak bisa up, dia down lagi. Itu namanya karena ada resistance di atasnya, ada garis yang memang dia belum bisa capai untuk dia lewati. Tapi setelah dia lewati garis yang paling atas ini, garis merah itu, dia akan mencapai puncak yang baru. Jadi from peak to another peak. Begitu juga dengan kita. Nah, sekarang kita lihat mendaki, motivasinya apa sih? Mendaki apa supaya kita cuma bisa berdiri di puncak gunung, atau ada hal lain? Dan kenapa kita harus capek-capek mendaki jauh dan melelahkan? Nah, kalau kita mendaki gunung dan kita mencapai puncak, pasti kita merasakan ada rasa puas ya, rasa ada achievement atau sesuatu yang kita capai. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi yang lain lagi. Siapa yang tahu ini? Burung. Ada yang tahu ini namanya burung apa? Flamingo. Ya. Oke. Ini namanya flamingo. Terima kasih, Ko Johan. Nah, di Tanzania ini ada suatu sungai. Oh, bukan sungai ya. Kita sebut lake, danau. Danau Netron namanya. Danau Netron ini warnanya merah begini karena di situ banyak kandungan alga merah. Alga merah ini adalah makanan dari flamingo. Jadi burung flamingo dari negara lain itu akan terbang ke Tanzania hanya untuk datang ke sini makan alga merah, dan itulah yang menyebabkan feather mereka, bulu-bulu mereka itu merah. Tapi kalau mereka kelamaan tinggal di sini atau makan alga di sini, kaki mereka akan penuh dengan garam karena level pH natron ini sangat tinggi ya. Jadi sampai dia bau amonia. Dan kalau mereka terlalu lama berjalan di situ, garam itu akan lengket di kaki mereka dan akan setebal ini. Di gambar hitam putih ini adalah salah satu anak flamingo yang akhirnya calcified. Kalsiumnya itu lengket di kaki mereka, terlalu berat sampai mereka nggak bisa terbang ya. Dan terlalu berat sampai mereka nggak bisa jalan. Dan kalau sudah berat, nggak bisa jalan, mereka akan terakumulasi lah kalsium, natronnya itu ke kaki mereka dan akhirnya mereka mati jadi patung. Jadi kayak patung calcified flamingo gitu ya.
Jadi kalau kita memang mendaki, jangan sampai kita terlalu terlena dan tinggal terlalu lama. Walaupun ada makanan kita di situ, ada sesuatu yang bisa kita gunakan di situ, tapi jangan kita tinggal terlalu lama. Oke, saya akan stop di sini untuk ilustrasinya, gambarnya. Dan kita akan membuka Alkitab kita. Sekarang kita lihat di buku Matius 2 ayat 13. Kalau ada yang bisa menolong bacakan. Matius 2 ayat 13. Ya, Saudara Desmond. Ya. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada suatu saat Tuhan akan memberi instruksi kepada kita anak-anaknya untuk bangunlah, larilah. Nah, kalau kita dikasih instruksi yang begitu, jangan tunda. Lari, bangun. Yesus itu sering pergi ke gunung ya. Dia kalau sudah bertemu dengan murid-muridnya, mereka akan dikerumuni oleh banyak orang. Dan ketika orang banyak itu sudah selesai dan pulang, Yesus akan pergi naik ke gunung dan berdoa di sana. Kita bisa baca lagi di beberapa ayat di Keluaran 34 ayat 29. Atau satu Raja-Raja 19 ayat 4 dulu deh. Satu Raja-Raja 19 ayat 4. Apa yang terjadi kepada Elijah atau Elia? Elia ini adalah seorang nabi yang pada saat itu dia membunuh imam-imam orang Baal ya, yang menyembah Baal, patung Baal. Sekarang kita baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Siapa bisa tolong? Sebab ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ya, jadi ternyata bukan orang-orang zaman now aja ya, yang sedikit-sedikit masih anak muda, udah pengen bunuh diri, belum melakukan sesuatu yang berguna gitu ya, udah mau membunuh dirinya. Kalau di sini orang yang dekat dengan Tuhan, Elia sendiri merasakan rasa takut yang terlalu besar. Dia takutnya kepada Jezebel karena memang Elia membunuh imam-imam orang yang percaya Baal ya pada saat itu. Dan setelah Raja Ahab melaporkan kepada istrinya Jezebel bilang, "Saya akan membunuh Elia." Dan saat dia mendengar itu dia langsung lari, dan saat dalam overwhelm-nya itu, kalau kita udah burn out ya dalam pelayanan, mungkin kita udah burn out, saya udah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi saya kok malah dikejar ini, dan saya ini nyawa saya bisa mati di tangan mereka. Dan dia itu sudah sangat ketakutan sampai dia bilang, "Tuhan, ambil saja nyawa saya ya." Tapi kalau Elia pada saat itu diam atau dwell pada perasaannya itu, dia tinggal dalam idenya itu bahwa dia udah nggak berguna lagi, dia akan mati. Dan dia tidak naik ke gunung dan bertemu dengan Tuhan, apakah dia akan diselamatkan? Pada saat dia diselamatkan, dia berada di mana? Dia naik ke gunung. Dia meninggalkan Elisa. Jubahnya dia berikan kepada Elisa, lalu dia naik ke gunung, disitulah dia diangkat sama Tuhan. Tapi kalau dia tidak melihat bahwa ada future yang Tuhan sediakan yang lebih dari apa yang dia bayangkan, dia mungkin udah sangat ketakutan dan dia mungkin udah
tinggal aja dia di situ, mati di tangan Jezebel gitu ya. Tapi kalau kita memang dituntun Tuhan untuk naik ke puncak yang lebih tinggi lagi, jangan kita dwell. Jangan kita tetap berdiam diri. Siapa lagi kira-kira yang teman-teman tahu yang hobinya naik gunung? Tadi Yesus ya udah di buku Matius, Markus, Lukas itu banyak sekali cerita tentang Yesus dan dia memang naik gunung. Nah, untuk yang di Alkitab, nabi-nabi yang di Alkitab, siapa lagi yang teman-teman tahu pernah naik gunung? Musa ya. Ya, dia naik ke Gunung Sinai dan pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, di sana dia bertemu dengan Tuhan. Dia ingin sekali melihat wajah Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang, "Tidak, saya akan lewat di hadapanmu, tapi engkau hanya bisa melihat belakang saya." Saat itu dia berbicara dengan Tuhan, dan ketika dia turun dari gunung, apa yang terjadi? Keluaran 34 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Keluaran 34 ayat 29. Siapa yang bisa tolong bacakan? Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi dalam keseharian kita, jangan lupa kita untuk datang kepada Tuhan di tempat yang hanya kita dengan Tuhan saja bisa berbicara langsung. Biasanya itu saat kita berdoa ya, saat teduh kita, di mana kita berdoa dan melihat Tuhan, dan saat kita membaca firman-Nya itu sama seperti Tuhan berbicara kepada kita. Saat Tuhan berbicara kepada kita, kulit muka kita akan bercahaya. Kulit mukanya Musa bercahaya karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Sekarang kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 28. Ini kalau kita baru mau mulai untuk menjadi climbing enthusiast. Ya, kalau kita di dasar gunung, kita baru mau mencoba untuk mendaki, apa yang harus kita lakukan? Yohanes 8 ayat 28. Maka ya kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, jadi di sini dikatakan siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa? Biasanya firman Tuhan itu bilang, tanpa engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kata Yesus, akulah pokok anggur, kamulah carangnya. Tapi ini Yesus sendiri yang berbicara. Dan maka kata Yesus, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi hanya apa yang diajarkan Bapa kepadanya. Kenapa? Kenapa Yesus kok nggak ada his own personality? Kenapa dia harus pakai personality Bapanya? Karena sebenarnya itulah yang Tuhan Allah Bapa kita inginkan ya. Pada saat dia menciptakan Adam, pada saat penciptaan di Kejadian ya, dia menciptakan langit. Yesus berfirman, maka jadilah. Pada saat dia menciptakan binatang, Yesus berfirman, maka jadilah. Tapi pada saat dia menciptakan Adam, manusia, apakah Yesus berfirman? Dia membentuk langsung dengan tangannya sendiri. Dari clay, ya, dari tanah. Dari tanah dia bentuk. Dan dia tidak berfirman, hiduplah. Enggak. Dia bilang, aku menghembuskan nafasku. Jadi dia memberikan roh kodes. Roh Kudus, itu yang menjadi nafas kita. Roh Kodes yang diberikan sampai Adam itu hidup. Jadi yang Tuhan inginkan adalah image-nya Tuhan itu sama seperti, dia menciptakan Adam sama seperti
dirinya sendiri, sama seperti dalam image-nya Bapa. Itu juga yang menjadi, tapi pada saat Adam jatuh, image Tuhan atau karakter Tuhan itu udah nggak ada di Adam lagi ya. Sampai anaknya akhirnya saling iri dan membunuh satu dengan yang lain. Ya, tapi kalau kita sekarang ini, tujuan kita untuk naik ke puncak adalah untuk bisa memiliki karakter yang sama seperti Tuhan. Jadi saat kita sebelumnya kita seperti Adam udah jatuh ke dalam dosa, kita dikembalikan lagi untuk menjadi serupa dengan Bapa kita di surga. Oleh sebab itu, Yesus sendiri sangat bergantung kepada Allah Bapa untuk setiap apa yang dia lakukan. Dia bilang, saya tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia hanya ingin image Bapanya yang ada di dalam dia. Image atau karakter Bapanya itu adalah karakter kasih. Jadi kita harus mendaki puncak gunung karakter kita. Nah, kalau objektif Tuhan untuk kita itu yang dia ingin untuk dilakukan pada kita adalah untuk bisa memiliki karakter Tuhan. Kalau devil, objektif setan apa? Pasti bertentangan dengan itu ya. Saat kita ingin memiliki karakter Tuhan, objektif setan adalah, tujuan setan adalah berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau bisa kamu memiliki karakter saya, irilah, bencilah. Tapi kalau Tuhan bilang, milikilah karakter saya. Bapa saya di surga sangat mengasihi engkau. Semua karakter-karakter kasih yang Tuhan tuliskan itu adalah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, agar kita bisa memiliki karakter seperti Allah Bapa. Sekarang kita akan mempelajari tentang mendaki spiritual, gunung spiritual. Jadi ini bukan fisik ya, saya nggak mengajak teman-teman untuk mendaki gunung setiap weekend atau gunung yang benar-benar gitu ya. Tapi ini kita mendaki spiritual mountain, conquer new heights ya kalau di dalam bahasa Inggris, karena saya pernah mendaki, itu gunung Soputan ya, kalau di Manado itu gunung berapi ya. Saya cerita ke suami saya pernah mendaki loh. Minggu itu saya mendaki, kita naik sama teman-teman tuh, nggak sama guru. Jadi rasanya ada keberanian sedikit ya. Pertama kali mendaki sama guru. Tapi kalau pas yang waktu itu diajak teman, kita ikut. Oke, mendaki aja. Dari malam, dari sore kita udah dari Manado pergi ke kampungnya itu, lalu naik ke puncak gunung. Ternyata puncak itu ada 2 puncak dulu. Jadi puncak 1 kita sebut pos 1, baru nanti kita turun sedikit, baru naik lagi ke puncak yang lebih 2, pos 2, turun lagi sedikit, baru puncak yang paling atas. Jadi saat kita naik, saat kita naik puncak yang pertama itu, kita akan melewati pos awalnya dulu. Pos awalnya itu langsung ada gambar mapnya di situ, dan di situ ada stiker-stiker kecil gambar orang sedang menggantung begini. Saya lihat kok banyak banget sih orang-orang gantung di situ, terus ada gambar monyet. Kenapa? Oh, di situ area monyet. Kalau ini orang-orang gantung-gantung gini, kenapa? Oh, itu tempat mereka mati. Jadi disitulah mereka jatuh. Aduh, jadi saya udah ketakutan karena waktu itu, saya nggak mau mati di sini. Jangan cuma hanya karena mendaki gunung terus saya mati ya. Tapi memang curam dan gelap karena selalu orang mendaki malam karena ingin lihat sunrise. Jadi untuk conquer yang gunung yang tertinggi tadi, yang ketiga ya di sini, kita harus lewati puncak pertama, puncak 2, baru yang terakhir. Dan yang terakhir ini karena gunung berapi itu merah di atas, batu-batunya merah, dan dia bisa menyembur kapan aja. Nah, sebelum kita sampai di puncak pertama, itu di situ ada plateau, ada dataran yang ada lake-nya. Kayak Kawah Putih ya kalau di Bandung. Kawah Putih itu hijau warnanya karena bau amonianya itu, warnanya hijau karena ada amonianya di situ. Sulfur. Sulfurnya itu kalau dilihat bagus ya kalau kita ke Kawah Putih, saya udah pernah ke sana. Dan
karena waktu itu malam, jadi kita nggak bisa lewat, kita nggak ke kawahnya, kita hanya langsung mendaki aja. Dan mereka bilang ini ada jalan baru, jangan lewat dekat kawah karena kayaknya lagi baunya tuh dia lagi aktif. Nah baunya kalau terlalu lebih dari ambang batas yang kita bisa terima, itu bisa meninggal. Dan saya bersyukur setelah mencapai puncak dan minggu depannya ada kedokteran dari Unstrat ya, Universitas Samratulangi waktu itu juga mendaki, minggu depannya meninggal. Hanya karena saya bilang, saya nggak tahu juga kenapa dia meninggal, tapi memang karena di situ kadar sulfurnya terlalu tinggi. Dan kata suami saya, terus temannya meninggal juga nggak? Enggak sih, cuma dia aja. Loh, kalau mereka dia berada di satu tempat yang tertentu, timnya nggak ada yang meninggal, kenapa dia sendiri yang meninggal? Terus suami saya bilang mungkin aja dia duel di situ agak lama. Karena kalau kamu mencium racun itu terlalu lama, di situ kamu pingsan dan ngantuk pertama, habis itu pingsan dan keterusan deh. Pingsannya nggak kembali gitu ya. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati untuk tidak tinggal di posisi kita yang saat ini. Kalau kita tahu itu posisi yang berbahaya ya. Tapi kalau posisi kita udah benar dengan Tuhan seperti Daniel, mau di kandang, mau di kerajaan, mau tinggal di kerajaan yang posisinya udah tinggi, atau mau di lubang singa, dia tetap orang yang sama. Kalau karakter kita udah benar, kita nggak usah takut. Mau dimanapun kita posisinya, kita itu akan selalu bersama-sama berjalan dengan Tuhan, dan kehadiran Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Jadi saat kita mempelajari firman Tuhan, kita terkadang mendapati bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Kristen yang tidak kita lakukan. Apa kita merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Misalnya, Yvonne, kamu harus berubah nih. Kamu kayaknya kurang sabar. Atau, Helen, kamu harus berubah nih. Kita masing-masing punya lah sesuatu heights yang harus kita conquer, puncak yang harus kita lewati, gitu ya. Kelihatannya puncak kalau dari jauh memang kelihatan terlalu berat dan tinggi. Tapi saat kita melewati, itu pohon-pohon yang di bawah sana kelihatan lebih kecil, tinggal ujungnya aja. Lama-lama dari puncak yang tertinggi, saya melihat 2 puncak yang udah dilewatin semalam tadi. Waduh, yang itu kecil banget ternyata ya, di bawah sana, di ujung sana. Jadi kalau kita lihat out of the box, kita perluas horizons kita melihat dari jauh, masalah kita hanya sekecil ini. Di mata Tuhan apalagi ya. Itu bukan apa-apa. Samalah kalau kita SD, ujian matematika, aduh mau ujian ini, puasa, berdoa, biar naik kelas. Habis itu kelas 6, aduh ini harus lulus, kalau enggak, NEM saya harus berapa. Nanti setelah SMP, kecil, ujian matematika SD mah udah lewat, gitu ya. Kita akan merasa itu sangat kecil dan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita terlalu dwell on our problem, kita tinggal di masalah kita bukannya berdoa kepada Tuhan, meminta kehadiratnya, kita pusing dengan ketakutan kita, aduh lulus nggak, tapi nggak belajar jadinya. Karena fokusnya di khawatirnya itu, terlalu khawatir, bukannya belajar, malah nggak fokus gitu ya. Jadi panggilan yang kita dapat dari Tuhan mungkin di Alkitab kita udah baca, atau baru sekali kita tahu, atau yang belum kita lakukan, itu kita anggap sebagai suatu puncak yang harus kita capai. Jadi kita harus punya target ya, puncak-puncak apa yang belum kita lakukan, yang sudah difirmankan Tuhan. Jadi terkadang kita nggak tahu bagaimana ya, Tuhan bagaimana ya harus mendaki puncak yang satu ini tuh bagaimana. Dan apa-apa aja perubahan yang harus saya lakukan ya. Karena seenggaknya saya merasa kalau ada yang bisa saya lakukan untuk mencapai puncak gunung spirituality saya misalnya ya. Misalnya saya kurang bisa mengasihi, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus
save money misalnya, biar saya bisa memberi. Itu pakai pengorbanan loh. Sama seperti invest tadi ya. Kalau kita mau investnya $10.000 gitu ya, atau 10 juta, kita cuma bisa fluktuasi di sini. Tapi saat kita melewati kurs kita, kita bermain di fluktuasi yang lebih tinggi, investasi kita juga harus bisa menahan jatuh bangunnya itu. Jadi firman Tuhan itu harus tetap ada di dalam hati kita ya. Dan sacrifice kita, investasi kita untuk itu juga harus besar. Biar kita bisa melewati risiko-risiko yang besar. Karena kalau kita investasi 10.000, harga jatuh lebih dari 10.000, otomatis kita loss. Hilang. Dan kita harus start over lagi, invest lagi dari awal. Jadi kalau kita menaiki puncak-puncak kerohanian kita, itu kita harus tahu bahwa kita harus punya rasa sacrifice yang besar untuk Tuhan. Karena kita tahu kita tidak punya apa-apa. Melakukan apapun Tuhan Yesus saja bergantung sama Bapanya di surga. Kita melakukan apa? Misalnya saya mau menikah. Oh ya, kita bisa setelah itu apa? Itu hanya bergantung pada Tuhan. Apapun langkah kaki kita ke depan itu hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kita nggak bisa memprediksi hari esok. Kita bisa berencana sesuai dengan akal budi dan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan pada kita, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jadi, tapi kalau kita ingin bertumbuh, kita harus memiliki rencana Tuhan, yaitu rencana Tuhan adalah kita harus conquer, memenangkan, menaiki puncak-puncak kalau kita ingin bertumbuh, sama seperti pohon. Kalau mau bertumbuh dia harus lebih tinggi, nggak bisa dia. Kalau bertumbuhnya begini itu namanya pohon apa tuh yang pendek banget? Bonsai. Ya, Tuhan nggak menciptakan kita untuk menjadi bonsai. Bonsai itu yang ciptakan orang Jepang ya, kalau nggak salah ya. Ya, mereka kurangi akarnya, potong cabangnya, biar dia nggak bertumbuh besar sampai akhirnya dia berbuah tapi tetap kecil. Demikian juga kita ya, kita tahu bahwa Yesus pada saat-saat sebelumnya di Matius 17 ayat 1 mungkin ya, biar kita ada background sedikit. Bisa tolong baca Matius 17 ayat 1, ini kebiasaan Yesus. Karena tadi saya nggak kasih ayatnya. Ada yang bisa tolong bacakan? 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi memang itu udah jadi hobinya di masa yang lalu ya. Naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Kenapa ya Yesus harus naik ke gunung yang tinggi? Karena biasanya gunung itu sepi ya, nggak ada siapa-siapa atau jarang. Kalaupun ketemu dengan pendaki yang lain, itu jaraknya agak berapa puluh meter ke depan baru ada pendaki yang lain. Kebanyakan orang-orang tinggal di lembah, bukan di gunung. Karena disitulah Yesus merasa kalau mereka berada sendiri saja. Mereka terbebas dari segala distraction, dari orang-orang yang multitude yang banyak biasanya, yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kan banyak ya. Tapi kalau mereka sendiri saja, saat ini Yesus bersama dengan tiga muridnya ya. Karena Yesus itu manusia, jadi hubungannya dengan murid-muridnya, relationship-nya juga sebagai manusia itu seperti itu. Dia dekat dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes, jadi mereka lah yang ikut bersama-sama dia naik ke gunung. Dan di situ mereka sendiri saja. Cuman kalau Yesus di sana, Yesus berdoa. Tapi kalau kita ya, sama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tertidur. Saat mereka ada di lembah, di mana Yesus dwell, tapi dia nggak lama-lama di puncak itu. Dia hanya berdoa dan dia kembali lagi ya.
Tapi kalau murid-muridnya bukan berdoa, tidur. Jadi jangan sampai kita terlalu terbawa, terlena di comfort zone kita, sampai kita nggak mau trend up lagi, uptrend atau naik lagi. Kita maunya udah di sini aja, saya naik turun nggak apa-apa, tapi di sini aja. Nggak turun kok, saya nggak berdosa banget. Saya nggak menerima kebenaran Tuhan 100%. Belum kenal Alkitab 100%, tapi nggak apa-apa sih, 80% udah boleh lah, gitu. Nah, kita udah terlena di situ. Nah, kalau kita baca, seperti tadi, saat pagi-pagi, oh ya, saya tadi pagi juga dapat di Yohanes 8 juga dikatakan pagi-pagi benar itu Yesus mendaki gunung. Mungkin ada teman-teman yang bisa baca biar kita benar-benar yakin firman Tuhan yang mengatakan Yohanes 8 ayat 2 kalau nggak salah. 1 atau 2. Oh, ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Itu di bait Allah, tapi itu di Bukit Zaitun ya. Mount Olive kalau di bahasa Inggrisnya ya. Yesus pergi ke bukit. Tempat dia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, di mana Yesus? Dia sedang mendaki gunung. Pagi hari di mana Yesus? Oh, dia sedang mendaki gunung. Dan pada saat Yesus ingin membicarakan peristiwa-peristiwa akhir zaman, di mana dia? Di puncak gunung. Ya, di Matius 24 kalau nggak salah itu ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman itu Tuhan katakan. Tapi sebelum dia mengatakan, dia perginya ke atas gunung dan disitulah dia berbicara, janganlah engkau tertipu karena banyak yang nanti akan mengakui bahwa akulah Yesus, tapi sebenarnya mereka adalah nabi palsu. Jadi kebanyakan saat Yesus memberikan sesuatu yang penting, dia pergi ke atas gunung. Tapi dia tidak tinggal di sana, dia hanya berdoa dan kembali lagi berdoa kepada Bapaknya agar dia boleh diberikan kekuatan yang baru pastinya ya, kekuatan, dan biar dia tetap berjalan sesuai dengan map, nggak out of track gitu ya. Tapi di Wahyu 22 ayat 11 mungkin kita bisa baca pada suatu saatnya nanti di akhir zaman apa yang akan terjadi di Wahyu 22 ayat 11. Ayat 11, ya, ayat 11 dan 12. Bisa tolong bacakan? Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan ayat selanjutnya, ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, jadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ini, Yesus yang berkata ya, makanya ayatnya merah di situ. Itu Tuhan sendiri yang berbicara. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan sebelum kedatangan Yesus itu apa yang terjadi? Orang-orang sudah tidak bisa berubah lagi. Tadi di ayat 11 dikatakan orang-orang yang benar, he that is unjust. Oh, ini ada bahasa. Barang siapa yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Karena karakternya udah terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia tidak bisa ubah lagi. Yang kebiasaan 80% aja, dia nggak mungkin 100%. Karena dia udah menjadi kebiasaan. Dan barang siapa yang cemar,
dia akan terus berbuat cemara. Pada saat itu, saat Yesus datang, mereka udah nggak sempat berubah. Jadi kesempatan kita di akhir zaman ini adalah untuk berubah lebih baik. Uptrend. Go up the mountain. Jangan pernah dwell di tempat yang kita pikir udah cukup. Karena apa yang kita pikir cukup itu nggak selamanya cukup untuk Tuhan ya. Saya minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita boleh melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa kita masih punya waktu? Oke, saya mau teman-teman buka buku Timotius, 2 Timotius 1, ayat 1 sampai 4. Bisa tolong bacakan? Ada yang bisa tolong bacakan? 2 Timotius 1 kan ya? Sampai 4 ya? Oke. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi mungkin saya akan memberikan latar belakang dari buku Timotius 2 Timotius ini. Jadi Paulus dengan Timotius ini satu tim ya, mereka dalam pelayanan mereka. Dan saat itu Paulus sedang di penjara, tapi penjaranya ini penjara yang paling parah, bahasa Inggrisnya dungeon, aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi dungeon itu bukan sel dengan bar yang biasa terus ada toilet di dalam, ada tempat tidur ya. Kalau dungeon itu digali di lubang di goa, terus nanti ditutup sama batu. Jadi itu penjaranya lebih parah lagi ya, belum baunya, belum gelapnya. Tapi di 2 Timotius 1 ayat 3 tadi, apa yang Paulus bilang? I thank God. I thank God. Dari keadaannya itu tidak merubah dia ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan siang dan malam dia juga tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi di sini ini yang paling impact ya. Dalam segala keadaan kita itu harus tetap berdoa, dan seperti Paulus, karakter dia selalu bersyukur dalam segala hal. Dan kita baca lagi di ayat 4. Sorry, 2 Timotius 2 ayat 1. Ayat 1 dan 2. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi suratnya yang terakhir saat sebelum dia meninggal ya, ini karena dia dipenjarakan dan dia akan dihukum. Jadi surat terakhir yang dia berikan itu bukan kepada
anaknya karena dia tidak menikah ya, jadi tidak mempunyai anak. Dan di situ dia dikatakan dia memberikan kepada muridnya. Timotius ini sebenarnya orang yang dia ajar ya. Dan dalam pelayanan bersama-sama itu mereka yang paling dekat. Dan Timotius ini sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi dia bilang, my son, be strong. Itulah yang dia ingin untuk Timotius lakukan, adalah untuk kuat. Jadi, karena dia tahu puncak-puncak gunung yang Paulus lewati itu wow, tinggi banget ya, sampai dia melewati penjara, maksudnya sampai dia di penjara dan dia juga hampir tenggelam kapal yang ditumpangi saat mereka itu sedang menyeberang. Dan saat ini dia ingin berbicara kepada Timotius untuk kuat, karena saat nanti Paulus ini tidak akan bersama-sama dengan Timotius lagi. Jadi dia bilang, apa yang kamu dengar, hal yang sama, bagikan kepada orang-orang yang setia juga. Jadi orang-orang yang setia ini juga akan sanggup untuk mengajar orang yang lain. Jadi bagikanlah firman yang sudah kamu dengar. Disitulah kamu akan menjadi kuat. Dan di 2 Timotius 2 ayat 3, apalagi panggilan yang diberikan kepada Timotius. Kalau teman-teman di sini masih bingung apa panggilan kita, kita baca di 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya endure hardness. Jadi kalau memang kita orangnya biasanya lemah, Paulus nasihatkan di sini kita untuk jangan kita menjadi lemah. Kita harus bisa melewati penderitaan, endure hardness. Karena jadi orang Kristen itu kita harus kuat ya. Untuk menaiki puncak gunung kalau bisa kita jadi good soldier. Jadi prajurit yang baik di dalam Kristus Yesus. Nah, apakah kita sudah menjawab panggilan kita? Apakah kita sudah menjawab panggilan Allah? Atau teleponnya masih ringing, masih bunyi? Tuhan masih call and then, aduh, panggilan nih dari Tuhan, saya angkat nggak ya? Kita udah menjawab nggak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau itu masih berbunyi di telinga kita? Ya kayaknya saya ingin melakukan ini untuk Tuhan. Saya pernah ingin melakukan ini untuk Tuhan. Tapi belum juga nih sampai saat ini. Jadi hal yang pertama yang ingin kita lakukan adalah terima panggilannya. Jadi kalau ada hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan ingin agar kita tidak hanya diam dalam permasalahan kita, dalam kesibukan kita, tapi Dia ingin kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, jawablah panggilan Tuhan itu. Kalau seorang prajurit menjawab panggilan itu gimana? Pakai siap, sir, yes, sir, gitu ya. Wah, itu memang gagah berani dan kesiapannya itu emang ready saat itu. Dia nggak bisa tunggu 5 menit langsung dihukum. Telat bangun 5 menit dihukum. Sampai orang yang pendeta saya di sini katanya dia juga harus ada panggilan kan, kalau orang kaya itu mesti training 2 tahun ya setelah mereka lewat batas umur berapa. Kalau dia warga negara sini, lahir di sini, dia harus ikut training sebagai prajurit. Dan pada saat itu dia ditugaskan untuk membangunkan orang. Kalau dia terlambat membangunkan orang aja, dia bisa dihukum. Jadi saking takutnya itu dia bangun jam 3 itu dia udah nggak bisa tidur, walaupun harus bangunin mereka sekitar jam 4, jam 5 gitu. Exactly. Tapi karena dia bilang, wah saya harus siap sebelum prajurit-prajurit itu bawa, dia harus sudah membangunkan mereka. Otomatis dia harus siap siaga. Dan saking siap siaganya dia berjaga-jaga dari jam 3. Jadi jawaban kita harusnya siap atau here I am Lord. Then send him.
Ada kan kita kayak gitu. Iya Tuhan, saya di sini Tuhan. Tapi kirim dia ya. Saya nggak mau jadi misionaris, terlalu berat. Iya Tuhan, saya akan membagikan firman-Mu. Tapi kirim pendeta aja deh yang berbicara, ya saya kurang mampu nih, gitu ya. Atau here I am Lord, but send my brother lah. Aku kasih support finansialnya aja ya. Nanti yang pergi dia, soalnya ngeri juga tuh kalau saya ke Papua. Aduh, terlalu pedalamannya, takutnya saya kena malaria gitu kan. Atau banyaklah alasan kita kalau dipanggil Tuhan yang kita, atau Ivan, kamu mesti berubah yang ini. Iya Tuhan. Tapi besoknya tomat lagi. Apa? Tobat kumat. Nah gitu. Jadi kita jangan fluktuasinya terlalu up and down, bukannya trend up. Kalau trend up itu gini, naik. Karakter kita lebih hari lebih baik dan kita lebih berserah kepada Tuhan. Jadi kebanyakan memang orang-orang Kristen itu belum menghidupkan kekristenannya sepenuhnya ya. Dan kalau memang kita tidak selalu bersedia untuk dipanggil, walaupun alarm Tuhan itu sudah berbunyi, wake up call itu sudah datang, kita sama seperti handphone kita snooze. 5 menit lagi deh Tuhan. Saya belum siap nih, saya masih sibuk mau cari rumah dulu dong, saya mesti kerja dulu dong, saya nggak punya waktu deh untuk Tuhan. Tapi saya bersyukur ya teman-teman di sini punya waktu 1 jam mereka kasih ya. Teman-teman di sini kasih setiap Rabu dan Kamis hadir untuk berhenti dari kesibukan kita, pekerjaan kita, tugas-tugas kita untuk datang naik ke gunung. Naik ke gunung di mana tidak ada distraction dan di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya dan kita bisa dikuatkan. Jadi itulah firman kita malam ini. Semoga teman-teman juga bisa mengambil sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bawa dalam nama Yesus.